Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah kalian dalam keadaan baik dan sehat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bacaan surat At-Tin dan cara menulisnya. Kali ini kita akan membahas makna atau isi kandungan surat At-Tin. Makna yang terkandung dalam surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang terbaik jasmani dan rohaninya. Manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaannya. Akan tetapi mereka akan dijadikan makhluk yang paling rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Surat At-Tin juga menegaskan bahwa Allah merupakan hakim yang maha adil. Perhatikan penjelasan surat At-Tin berikut ini. Ayat pertama. Pada ayat tersebut Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua. Dalam ayat tersebut Allah bersumpah dengan Gunung Sinai atau Tur Sina, terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa, artinya Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Miraj Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga. Yang dimaksud kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura karena sebagai induk atau pusat daerah sekitarnya. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ayat keenam. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ketujuh. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan.
Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Demikianlah akhir pembahasan kita tentang surat At-Tin. Selamat belajar di rumah dengan rajin dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.